Selamat malam, Shalom. Selamat bergabung dalam kebaktian PWGT pada malam hari ini. Dan keluarga yang terjadwal pada malam hari ini adalah keluarga Nyonya Elizabeth Sinadia Toding dan keluarga Nyonya Yosefina Mangalik. Mari kita beribadah bersama dengan keluarga dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan NKB 2 ayat 1 dan 2, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai amatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 22 ayat 23 hingga ayat yang ke-32. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku Dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina atau merasa jijik, Kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang, Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. segala ujung bumi akan mengingatnya, Dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa, akan sujud menyembah di hadapannya. sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. ya kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatannya akan datang. mereka akan memberitakan keadilannya Kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku
nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutupkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutupkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita satu dalam doa untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamulah ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kami senantiasa menghaturkan segala puji dan syukur. Hanya kepadamulah kami alamatkan sembah dan pujian kami. Sebab Engkau begitu baik, kasih dan kesetiaan-Mu tak pernah berubah. Dan bersama-sama pada malam hari ini, kami mensyukuri kebaikan Tuhan yang telah menyertai perjalanan kehidupan kami. Dan dimungkinkanlah kami untuk bersekutu satu dengan yang lain, dengan yang kami kasihi, Oma Elizabeth Sinadia Toding, dan juga keluarga kekasih Nyonya Yosefina Mangalik. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang ke-19, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Di bawah judul perikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Firman Tuhan demikian. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan.
Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Demikian firman-Nya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita perhatikan ayatnya yang kelima dari bacaan kita. Dikatakan di sana, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Tema kita, harta kesayangan Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dan sepengharapan di dalam Tuhan, terlebih khusus buat Oma Sinadia, dan juga yang kita kasihi Ibu Yosefina Mangalik, seisi rumah tangga. Salam sehat selalu dan salam damai sejahtera bagimu. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagi ibu-ibu sebagai kaum wanita, tentunya tidak asing apa yang disebut emas. Emas yang bisa dibuat menjadi gelang, atau cincin, atau giwang, anting, ataupun rantai, serta aksesoris lainnya yang akan membuat penampilan ibu-ibu menjadi cantik, lebih cantik jikalau tampil dengan tidak memakai apa-apa. Jadi bagi kaum ibu, emas tidak asing lagi. Dan karena itu, setiap kaum ibu sangat ingin memiliki emas. Selain mempercantik atau memperindah diri, memberikan keyakinan percaya diri untuk tampil, tetapi juga emas menjadi investasi kehidupan untuk masa depan. Sebab nilainya akan terus bertambah seiring dengan perjalanan waktu. Sedemikian berharganya emas, maka ia disimpan di tempat yang baik. Kita berusaha untuk menyimpan di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Sebab kita takut benda itu hilang. Sebab nilainya sangat tinggi, nilainya sangat berharga. Itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, segala hal dalam kehidupan yang indah, yang baik, selalu disejajarkan dengan emas. Jikalau kita membaca firman Tuhan ini, maka sesungguhnya Tuhan mau mengatakan kepada bangsa Israel yang baru saja dituntun keluar dari Mesir, bahwa kamu adalah emas di tanganku. Kamu sangat berharga bagiku. Karena itu Tuhan tidak mau kehidupan bangsa Israel menjadi cemar, kehilangan makna, kehilangan harga. Supaya emas itu tetap memiliki nilai yang tinggi, maka ia harus ada di tangan sang empunya. Bangsa Israel, saudara-saudara, selama mereka ada di Mesir, nilai mereka tidak ada. Harga mereka tidak ada. Mengapa? Karena mereka dijadikan budak.
Mereka adalah hamba, budak belian, yang dipekerjakan secara paksa untuk kesenangan bangsa Mesir. Kehidupan bangsa Israel di Mesir penuh dengan derita. Diwarnai dengan tangisan, diwarnai dengan ratapan. Karena itu ketika kita membaca Keluaran pasal 1, bangsa itu berteriak kepada Tuhan. Bangsa itu mengerang kepada Tuhan. Mereka menumpahkan air mata mereka, menangis sejadi-jadinya, dan berseru kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka dan membebaskan mereka. Seorang budak tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk lepas dari orang yang memperbudaknya. Itulah sebabnya bangsa Israel hanya berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan membebaskan mereka dan meluputkan mereka dari tangan Firaun. Kisah dalam kitab Keluaran begitu indah menggambarkan bagaimana Tuhan berupaya untuk mengangkat derajat bangsa itu menjadi bangsa yang disegani, bangsa yang dihargai, bangsa yang dihormati. Dan itu hanya ditentukan ketika mereka menyatu dengan Tuhan. Ketika mereka membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan Keluaran pasal 19 mau menyatakan kepada bangsa itu, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, jikalau kamu sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian-Ku, ada sesuatu yang diharapkan Tuhan dari bangsa Israel dan juga diharapkan Tuhan dari diri kita masing-masing. Yakni sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian Tuhan. Maka hal ini akan membuat kita menjadi harta kesayangan Tuhan melebihi harta yang lainnya. Bangsa Israel diangkat lebih tinggi di atas segala bangsa. Dari budak menjadi orang-orang yang terhormat, menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang mempunyai nilai dan kualitas yang tinggi, yang tidak bisa dianggap remeh. Itu semua karena Tuhan. Karena itulah melalui Musa Tuhan berbicara kepada bangsa itu, supaya bangsa itu mengambil sikap. Apakah mereka mau tetap mengikuti keinginan mereka, memilih jalan mereka sendiri, ataukah mau menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang memiliki hidup mereka. Pada khotbah yang terakhir ketika Musa hendak berpisah dengan bangsa Israel, dalam Ulangan pasal 28, firman ini diulangi. Musa mengulang kembali firman ini. Jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala sesuatu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan berkat ini akan datang kepadamu. Tuhan mau supaya kita menjadi harta kesayangannya. Untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, maka tidak ada hal lain yang harus kita lakukan dalam hidup kita, kini dan selamanya, yakni membuka hati kita
Selalu ada kesiapan dan kesediaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Sama seperti Samuel yang berkata, Tuhan berbicaralah sebab aku hambamu sedia mendengar. Jikalau kita mau disebut harta kesayangan Tuhan, maka tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain ketaatan untuk berpegang pada perjanjiannya. Yesus bersabda, orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki uang, bukanlah orang yang memiliki jabatan, bukanlah orang yang memiliki harta, dan lain sebagainya. Tetapi mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Karena itu di dalam Mazmur pertama dikatakan, bahwa orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, digambarkan seperti pohon yang tumbuh subur. Daunnya akan tetap hijau dan akan berbuah selamanya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia di mana kita berada, banyak hal yang membuat kita menjadi takut dan khawatir. Ketakutan dan kekhawatiran membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, apalagi fokus pada firman-Nya. Dalam kondisi keadaan pandemi yang belum kita ketahui kapan dan bila mana berakhir, terkadang mata kita tertuju kepada hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Telinga kita mendengarkan ada orang yang terpapar COVID. Ia sudah ditangani sedemikian rupa, namun nyawanya tidak tertolong. Begitu banyak cerita-cerita ngeri. Dan hal ini membuat kita tidak fokus lagi pada penyembahan. Apalagi memasang telinga untuk mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita di tengah konteks kehidupan yang sangat menakutkan sekarang ini. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk luput dari segala kebinasaan selain mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Membuka hati kita untuk terus disirami dengan firman Tuhan. Sebab firman itulah yang akan menumbuhkan keyakinan di hati kita bahwa Allah ada. Tuhan ada. Dan Ia tidak akan meninggalkan kita. Sebab kita ini sangat berharga dalam pemandangannya. Kita ini adalah emas di tangannya. Dan karena kita adalah emas di tangannya, maka Tuhan tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Dunia bisa bergejolak, tetapi janganlah iman kita turut bergejolak. Semakin dunia ini bergejolak, seharusnya semakin kuat kita berakar dan percaya kepada Tuhan bahwa Ia mampu merubah segala hal yang pahit dalam hidup menjadi manis pada waktunya. Nah, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan orang tua kekasih kita, Oma Sinadia, yang beberapa waktu lalu juga bergumul karena saudara kekasih bersama dengan istri, yakni Bapak Daniel Toding bersama dengan istri terpapar COVID. Namun doa dipanjatkan, Tuhan menyelamatkan mereka, meluputkan mereka dari kebinasaan. Pun demikian buat Mama Kesha yang bergumul dengan berbagai hal, mari kita kembali fokus kepada Tuhan, menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Dia sendiri tahu apa yang terbaik bagi kita. Jangan pernah takut dan khawatir tentang hidup dan masa depanmu, tetapi takutlah kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin.
Kita akan memberikan persembahan syukur kita untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita memberi persembahan syukur, firman Tuhan datang kepada kita semua dari Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 235 ayat 1 dan 6, Ku dengar berkat-Mu turun. Kita akan satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, untuk nikmat dan karunia kehidupan yang Engkau tetap nyatakan dan anugerahkan kepada kami dari hari ke hari. Bersyukur kami kepadamu karena Tuhan senantiasa membuka kesempatan, menganugerahkan waktu yang indah, di mana kami, kaum ibu PWGT Jemaat Masale, bahkan seluruh umat Tuhan yang turut ambil bagian dalam penyembahan ini, kami dimungkinkan bersama-sama mendengarkan suara-Mu. Terima kasih karena Tuhan meyakinkan kami lewat firman-Mu, bahwa kami semua yang menaruh harap kepadamu, yang tetap percaya dan setia melakukan firman Tuhan, serta berpegang pada perjanjian Tuhan, kami adalah harta kesayangan, dan Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup kami. Biarlah firman-Mu ini akan meneguhkan setiap kami di tengah kami menghadapi pergumulan karena pandemi COVID-19. Keyakinan kami terus terbangun dengan firman-Mu, bahwa Engkau ada bersama dengan kami, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami untuk
binasa. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan orang tua kekasih kami dalam usianya yang sudah lanjut. Oma Elizabeth Sinadia Toding, yang telah menikmati anugerah kehidupan yang panjang dari Tuhan, berumur 93 tahun. Betapa ajaib kuasa dan kasih-Mu berlaku dalam hidupnya, sehingga ia masih tetap kuat dan sehat untuk menikmati karya-karya kehidupan, sekalipun usia yang panjang membuat ia rentan terhadap kelemahan. Tetapi imannya yang kuat kepada Kristus Yesus tetap memberikan semangat dan gairah kehidupan. Walau tubuh lemah, ia tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya bersama-sama dengan anak-anak cucu untuk bergumul di sekitar firman Tuhan. Biarlah firman ini akan menjadi rema yang akan terus memberikan semangat hidup bagi Oma Sinadia untuk terus melangkah dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Untuk itulah hamba berdoa untuk anak-anak karunia Tuhan dalam hidup, kerja, dan dalam rumah tangga. Untuk kekasih kami Endra sekeluarga yang ada di Jakarta, Tuhan berkati hidupnya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya. Sehingga apapun yang ia kerjakan bersama dengan orang yang ia cintai, senantiasa membuahkan yang terbaik demi kelangsungan kehidupan keluarga dan demi hormat bagi nama-Mu. Hamba berdoa untuk cucu Erbi. Ada rasa syukur kami haturkan di hadapan-Mu, sebab Tuhan telah menyertai dia. Ia dapat menyelesaikan pendidikannya dan sudah diwisuda. Beri kuat dan teguh iman dan pengharapannya untuk melangkah ke depan, meraih apa yang ia harapkan. Dunia kerja, bahkan segala yang baik daripada Tuhan kiranya dinyatakan dalam kehidupannya. Hamba berdoa untuk Bapak Semi yang sekarang ini ada di Banjarmasin karena pekerjaannya. Tuhan berkati dia di sana, lindungi dia di sana. Nyatakan segala kasih dan kebaikan-Mu dalam jenjang karirnya. Jauhkan dari segala susah, mara bahaya, bahkan sakit penyakit sekalipun. Pun demikian buat Mama Semi yang ada bersama dengan Oma. Tuhan beri kuat dan teguh iman dan pengharapannya untuk tetap melakukan tanggung jawab teristimewa di dalam menjaga Oma di masa tuanya. Harapan-harapan Mama Semi Tuhan berkati, sehingga ia boleh menyaksikan segala kebaikan-Mu dalam hidup rumah tangganya dan Tuhan dimuliakan. Hamba berdoa untuk anak kekasih Semi, cucu kekasih Semi, yang sedang menunggu panggilan kerja. Mari Tuhan Engkau beri jawab kepadanya,
sehingga ia boleh mendapatkannya, ia boleh bekerja dengan baik, dan ada sukacita melingkupi hidupnya, juga Oma pun demikian buat kedua orang tua dan saudara. Engkau memberkati anak kekasih, cucu kekasih kami Vivi, yang masih kuliah di Nitro, perlengkapi dengan roh hikmat, akal budi, tuntun ia dalam proses penyelesaiannya, sehingga pada waktu yang Tuhan tentukan, ia boleh kembali menikmati sukacita besar dengan menyelesaikan pendidikannya, dan Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk kekasih kami, Bapak Willem Toding dan istri, Papa dan Mama Lola. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kedua kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Tetapi keberadaan mereka saat ini menjadi bukti cinta kasih Tuhan terhadap mereka. Dan karena itu sertai mereka senantiasa dalam segala hal. Pun demikian buat anak-anak cucu, baik yang ada di Toraja maupun yang ada di Malaysia, Tuhan berkati mereka semua. Hamba berdoa untuk Bapak Daniel Toding bersama dengan istri. Patut kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan telah menyatakan kuasa yang dahsyat buat kedua kekasih kami. Dalam usianya yang lanjut, bahkan kekasih kami Bapak Daniel Toding yang stroke, beberapa waktu lalu keduanya mengalami keterpaparan COVID-19. Tetapi cinta Tuhan begitu besar terhadap mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan seperti sedia kala, dan sekarang sudah ada di Jakarta bersama-sama dengan anak-anak dan cucu. Sertai kehidupan mereka selanjutnya, berkati dalam segala harapan, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan diagungkan. Pun demikian hamba berdoa untuk keluarga kekasih kami, Ibu Yosefina Mangalik. Mari Tuhan berkati kekasih kami dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku seorang ibu bagi anak-anak dan istri bagi sang suami. Ada pergumulan dalam hidupnya, tetapi ada Tuhan yang selalu memberi jalan keluar dari setiap masalahnya. Mari pertetapkan iman dan pengharapannya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dia, karena hidupnya adalah harta yang berharga di tangan Tuhan. Lapangkan jalan baginya untuk menikmati hidup bahagia bersama dengan suami dan anak-anak karunia-Mu. Pun demikian hamba berdoa untuk suami kekasih, Papa Kesia, yang sampai sekarang ini belum dipanggil untuk kembali bekerja. Mari Tuhan pertetapkan iman dan pengharapannya, dan berharap ke depan kiranya panggilan itu datang kepadanya, sehingga ia boleh kembali bekerja demi menafkahi rumah tangganya, dan Tuhan dimuliakan. Memberkati kedua anak kekasih Kesia dan Kailen, yang sementara ini meet walau daring, tetapi kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan yang terbaik, membuka akal budi dan pikiran, sehingga mereka dapat menghadapi meet dengan baik, mendapatkan nilai yang baik, dan Tuhan dimuliakan. Orang tua dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Memberkati semua anggota PWGT di Jemaat Masaleh. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa menyatakan penyembahan, menyatakan ibadah kepadamu. Mari Tuhan berkati hidup mereka semua.
memberkati rumah tangga mereka, memberkati harapan dan kerinduan ke depan, memberkati anak-anak cucu, memberkati opa-opa dan oma-oma. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan melingkupi hidup mereka. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Simon Puasa yang mengalami stroke. Mari Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu untuk memulihkan keadaannya. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan ini ada korban syukur dipersembahkan oleh keluarga. Biarlah semua ini berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati kehidupan hamba-Mu, seisi rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu. Tuhan berkati mereka semua. Memberkati kekasih kami Vina, memberkati kekasih kami Cali dan Nando, memberkati pengurus PWGT, memberkati majelis gereja-Mu. Biarlah kami semua setia menunaikan tugas panggilan pelayanan dalam roh takut akan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami. Yang kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita melakukan PKJ 209 Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Engkau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, gunakan doa bagi nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih khusus Oma Elizabeth Sinadia Toding, pun demikian Ibu Yosefina Mangalik, mari tetap kita letakkan kehidupan kita di bawah kuasa dan kasih Tuhan. Mari kita tumbuhkan keyakinan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, dan hidup kita sangat berharga di tangannya. Dan karena itu arahkanlah hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk dan
sebelum saya kembalikan ke liturgis, saya sampaikan selamat buat Oma Elizabeth Sinadia Toding yang masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan melalui kehidupan anak dan cucu kekasih RB yang boleh selesai di wisuda. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan terus akan dinyatakan dalam harapan dan perjuangan ke depan. Pun demikian buat Ibu Yosefina Mangalik, tetap serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan. Ia mengerti apa yang terbaik bagi orang yang takut kepadanya. Demikian, selamat malam, saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Mewakili keluarga dan semua ibu-ibu dan jemaat Tuhan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang malam hari ini menjadi alat di tangan Tuhan dalam menyampaikan firman-Nya. Terima kasih kepada Saudari Vina, Saudara Cali dan Nando yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Diberkatilah kehidupan kalian semua. Dan selamat malam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.